6. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, masuk di bab yang kedua tentang Sunan Ampel. Minggu kemarin kalian sudah membaca sekilas tentang Sunan Ampel. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang Sunan Ampel? Kita bahas satu persatu, mulai dari adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Kemudian ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama asal Samarkand. Kemudian ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Campa Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Kemudian Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kertawijaya, Dewi Darawati, yang berasal dari Campa. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Tejo, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusuro, Raja Surabaya yang Muslim. Kemudian dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusuro, pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Jadi Raden Rahmat ini bisa menjadi bupati karena adanya kekerabatan dengan penguasa Surabaya, yaitu Arya Lembusuro. Kemudian kedudukan Raden Rahmat menjadi bupati memberikan peluang untuk melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Dan kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, Sri Prabu Kertawijaya, sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Kemudian dituliskan pula Raden Rahmat atau Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, kota Surabaya. Kemudian kita menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Nah, strategi ini menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa.
Di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit di antaranya salah satunya ada Raden Rohmat menikahkan Raden Usen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Usen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan dekat Samarkand yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb Madura. Jadi Raden Rohmat menjalin membentuk kekerabatan untuk menyebarkan Islam dengan cara perkawinan. Jadi mengawinkan antara penguasa Islam gitu ya dengan para penguasa kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Jadi masyarakat di Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-menurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada, mengandung nilai-nilai Islam. Contoh di sini adalah seperti tradisi kenduri yang ada di Jawa, kemudian diisi dengan tahlil, doa, zikir. Ada juga dengan peringatan kematian 7 hari selama 7 hari berturut-turut, maka diadakan tahlilan. Nah, ini merupakan salah satu cara Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam melalui tradisi yang diisi dengan keislaman, bernilai keislaman. Tradisi yang bernilai keislaman. Kemudian bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Kemudian tiang-tiang masjid yang masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren tempat mengajarkan muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini pula ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam, diantaranya ada Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Atau tidak berjudi. Sunan Ampel selalu mengiangkan atau selalu mengajak untuk masyarakat tidak melakukan judi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mengisap candu. Candu ini kalau sekarang bisa seperti narkoba, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, moh madon atau tidak berzina. Berzina itu adalah persetubuhan antara perempuan dan laki-laki tanpa ikatan pernikahan, jadi tidak diperbolehkan. Ini ajaran yang dikenal dengan falsafah 5, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Oke, cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.